Thariqah Sidikiyah adalah thariqah yang muncul di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang pada tahun 1959 oleh seorang mursyid bernama Kyai Muhammad Mukhtar Mukti. Kemunculan nama Sidikiyah sebenarnya bukan semata-mata keinginan Kyai Mukhtar, tetapi atas anjuran gurunya, Syekh Syuaib Jamali Al-Bantani. Syahrul A'dam dalam tulisannya berjudul Etos Ekonomi Kaum Thariqah Sidikiyah yang dimuat dalam jurnal Al-Iqtisad volume 3 nomor 2 Juli 2011 menjelaskan, sebelum thariqah itu resmi bernama Thariqah Sidikiyah, mulanya disebut dengan Thariqah Kholwatiyah Sidikiyah. Tetapi seiring laju waktu, Kholwatiyah tidak lagi disebut dalam rangkaian nama thariqah tersebut, sehingga menjadi Thariqah Sidikiyah saja. Perubahan nama atau penamaan baru seperti itu dalam dunia thariqah merupakan sesuatu yang wajar dan diakui kebenarannya. Abu Bakar Aceh mengatakan, pergantian nama dalam thariqah merupakan sesuatu yang wajar sesuai dengan pengaruh syekh-syekh thariqah yang mengamalkan belakangan, keadaan setempat, dan keadaan bangsa yang menganut thariqah-thariqah tersebut. Ketika Thariqah Sidikiyah muncul, masyarakat Jombang sudah didominasi oleh pengaruh Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang berpusat di Rejoso, Peterongan, Jombang. Thariqah tersebut telah lama menancapkan pengaruhnya di wilayah Jombang dan sekitarnya, utamanya dalam hal praktik ritual zikir masyarakat, wirid, istighosah, manakiban, dan lain-lain. Pondok Rejoso atau Pondok Pesantren Darul Ulum sendiri adalah pusat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Jawa Timur. Harap diingat, thariqah adalah salah satu simpul utama pengikut basis Nahdlatul Ulama di samping lembaga pesantren. Anang Firdaus dalam biografi Kyai Haji Adlan Ali, Karomah Sang Wali, mengungkapkan munculnya thariqah di Jombang berawal dari pengasuh pesantren Rejoso Kyai Haji Muhammad Khalil pada awal abad 20. Saat berada di Mekah, Kyai Khalil bertemu dengan Ahmad Hasbullah bin Muhammad. Kemudian Ahmad Hasbullah membaiat Kyai Khalil masuk Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah serta mengangkatnya sebagai khalifah. Sejak itulah pesantren Rejoso berkembang menjadi pusat pergerakan thariqah tersebut. Menjelang akhir hidupnya, Kyai Khalil menyerahkan kepemimpinan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah kepada iparnya Kyai Haji Romli Tamim. Menjelang wafatnya pada 1958, jumlah pengikut thariqah ini sudah mencapai puluhan ribu. Sepeninggal Kyai Romli, posisi mursyid thariqah digantikan oleh putranya Kyai Haji Musta'in Romli. Sekitar tahun 1970, Kyai Haji Musta'in Romli menjadi Kyai thariqah yang karismatik di Indonesia. Namun pada tahun 1977 itulah ada gerakan thariqah baru berdiri di Tebu Ireng Cukir yang dipimpin oleh Kyai Haji Adlan Ali. Tentu saja, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Jombang terbagi menjadi dua, satu di pesantren Rejoso, satu lagi di Cukir, Jombang. Muhammad Shodiq dalam bukunya berjudul Thariqah Sidikiyah di Tengah Masyarakat Urban Surabaya mengatakan, sebagai thariqah dominan, Qadiriyah wa Naqsabandiyah juga berhasil mempelopori berdirinya organisasi thariqah Indonesia yang dikenal dengan JATMI, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah Muktabaroh Indonesia. Dalam konstelasi kehidupan kethariqatan, Sidikiyah merupakan salah satu thariqah yang divonis tidak sah oleh JATMI. Hal itu berdasarkan keputusan Kongres Thariqah di Magelang tahun 1957. Thariqah Sidikiyah divonis sebagai thariqah yang ghairu muktabaroh karena dinilai tidak memiliki silsilah berupa susunan mata rantai guru thariqah yang menghubungkannya kepada pusat pembawa agama Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai konsekuensi, JATMI menghimbau masyarakat untuk tidak mengikuti ajaran thariqah Sidikiyah. Walaupun demikian, tampaknya thariqah ini memiliki ketangguhan dan mental kejuangan yang tinggi. Buktinya, sejak kelahirannya pada tahun 1959 hingga sekarang,
tidak pernah menunjukkan tanda-tanda lenyap. Bahkan sebaliknya, semakin berkembang dan mendapatkan dukungan masyarakat. Bukan hanya di wilayah seputar Jombang, tetapi juga masyarakat luas di wilayah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan eksistensinya, Thariqah Shidikiyah berusaha meyakinkan umat bahwa Thariqah Shidikiyah pada hakikatnya itu ada, dan hanya orang yang tidak tahu saja yang mengatakan tidak ada. Menurut sang mursyid, dalam buku tersebut, silsilah Thariqah ini berasal dari Rasulullah SAW melalui sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Salman Al-Farisi, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Imam Ja'far Al-Shiddiq, dan Syekh Abu Yazid Taifur bin Isa bin Syarwasyam Al-Bastami, hingga kepada Syekh Amin Al-Kurdi. Kiai Mukhtar sendiri menerima silsilah Thariqah ini dari gurunya, Syekh Syuaib Jamali. Memang, menurutnya, Thariqah Shidikiyah itu benar-benar ada. Hanya saja mengalami perubahan nama dalam perjalanan historisnya. Nah, hal inilah yang membuat banyak orang awam tidak mengetahuinya. Thariqah ini memiliki landasan silsilah dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sejak dari Abu Bakar Ash-Shiddiq hingga Syekh Taifur Abu Yazid Al-Bustami, nama Thariqah adalah Shidikiyah. Kemudian dari Syekh Taifur sampai pada Syekh Abdul Qolik dinamakan Taifuriyah. Dari Abdul Qolik ke bawah sampai Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqshbandi dinamakan Khawaji Kamiyah. Dari Syed Bahauddin sampai Ubaidillah Al-Ahrar dinamakan Naqshbandiyah. Selanjutnya dari Syed Ubaidillah Al-Ahrar sampai Ahmad Al-Faruqi dinamakan Ahroriyah. Dari Syekh Ahmad Al-Faruqi sampai pada Syekh Khalid dinamakan Mujaddadiyah, dan dari Syekh Khalid tersebut sampai pada Syekh Al-Amin Al-Kurdi dinamakan Thariqah Khalidiyah. Berdasarkan realitas historis tersebut, maka sang mursyid menegaskan bahwa dia mendapatkan ijazah dari gurunya Syekh Syuaib Jamali tentang Thariqah tersebut dengan nama Khalwatiyah. Namun, dia juga mendapatkannya dengan nama Shidikiyah. Pada akhir periode bergurunya, dia diperintahkan Syekh Jamali agar mengajarkan Thariqah itu. Kiai Mukhtar berinisiatif untuk menggabungkan nama Thariqah yang diajarkannya dengan Khalwatiyah Shidikiyah. Dengan modal ijazah yang diterimanya itu, mursyid selalu meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa Thariqahnya adalah sah dan valid. Dalam menanggapi tentang ketidakabsahannya itu, dia mengatakan bahwa seandainya para ahli Thariqah Muktabaroh tahu dan mau membaca kitab Tanwirul Qulub dengan penuh lapang pandangan, maka kemungkinan tidak akan menjatuhkan vonis terhadap Thariqah Shidikiyah tidak sah. Dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Al-Amin Guyub, karangan Syekh Muhammad Amin Quldi Al-Arbi, pada bab Faslun fi Adabil Murid Ma'a Ikhwanihi, halaman 539 disebutkan demikian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya julukannya silsilahnya itu berbeda-beda disebabkan perbedaannya kurun waktu. Silsilah dari sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu sampai kepada Syekh Taifur bin Isa Abi Yazid Al-Bustami dinamakan Shidikiyah. Silsilah Thariqah Shidikiyah melalui sahabat Salman Al-Farisi sampai pada Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbil diterangkan dalam kitab Tanwirul Qulub. Thariqah Shidikiyah berkembang sejak masa sahabat Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Hingga sekarang ini di luar Indonesia sudah punah, dan satu-satunya di dunia hanya terdapat di Indonesia yang berpusat di pelosok Jombang, Jawa Timur. Thariqah Shidikiyah dipimpin oleh seorang mursyid yaitu Kiai Muhammad Mukhtar bin Haji Abdul Mukti atau dikenal secara umum dengan sebutan Kiai Tar. Beliau lahir di Losari, pelosok Jombang. Beliau merupakan ahli tasawuf yang mengajar di pondok pesantren Majmu'ah Bahroin Hubul Waton Minal Iman Shidikiyah. Terlepas dari perdebatan mengenai keabsahan Thariqah tersebut, Thariqah Shidikiyah hingga kini mampu bertahan.
Bahkan, semakin lama berkembang menjadi thariqah yang dapat menemukan konsep dirinya. Thariqah tersebut tercatat sebagai salah satu thariqah yang ada di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam buku Ensiklopedia Islam, Jilid 5, halaman 67, bahwa thariqah Siddiqiyah merupakan thariqah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam buku Ensiklopedia Islam, penerbit PT Ikhtiar Van Hoven Jakarta tahun 1994, buku ini terdiri dari 5 jilid besar. Jilid 1 dengan tebal 336 halaman, Jilid 2 dengan tebal 346 halaman, Jilid 3 dengan tebal 356 halaman, Jilid 4 dengan tebal 336 halaman, Jilid 5 dengan tebal 334 halaman. Disusun oleh 80 orang, sebagian besar terdiri dari dosen-dosen perguruan tinggi. Kitab yang dipakai sebagai sumber dalam penyusunan ada 1049 kitab, ditambah pemasukan informasi dari duta-duta besar negara Islam di Jakarta. Dalam jilid 5 bab thariqah huruf T halaman 67 terdapat tabel nama-nama thariqah yang mempunyai pengaruh besar di dunia, yaitu sejumlah 44 thariqah tersebar di 3 benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Benua yang kosong dari pusat pengembangan thariqah ada 2, yaitu benua Amerika dan benua Australia. Di antaranya, thariqah Siddiqiyah tercatat pada urutan ke-34 yang berpusat di Ploso, Jombang, Jawa Timur, dan pendirinya adalah Kyai Mukhtar Mukti. Sedangkan secara empiris objektif, terbukti bahwa thariqah tersebut tidak pernah surut walaupun dihujani badai tuduhan yang dipicu oleh vonis di atas. Bahkan semakin hari bertumbuh dan berkembang secara kuantitatif dan kualitatif, serta mampu membangun visinya ke depan. Masih di buku yang sama, visi thariqah Siddiqiyah adalah menjadi lembaga dan media pendidikan umat. Manusia dipandang sebagai makhluk yang mulia berdimensi lahir dan batin. Oleh karena itu, mereka harus diarahkan untuk kebaikan lahir dan batinnya. Guna merealisasikan visinya itu, thariqah Siddiqiyah memiliki konsen untuk mengajak warganya bersemangat dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, bersemangat dalam bekerja dan beribadah. Untuk itu, organisasi thariqah Siddiqiyah dalam kerangka membangun kesejahteraan lahir, mendirikan koperasi, membuka berbagai badan usaha, seperti perusahaan air minum yang bermerek Mako atau Maan Godako, perusahaan rokok obat sehat tentrem, perusahaan madu murni Al-Kausar, dan membuka usaha hotel dan rumah makan seperti yang dirintis oleh mursyid sendiri. Atas kiat seperti itu, banyak kalangan yang memiliki profesi dalam dunia kerja seperti para pengusaha tertarik untuk menjadi pengikut thariqah ini, baik di desa maupun di kota. Untuk melengkapi aspek kebutuhan organisasi kelembagaan, thariqah mendirikan lembaga informasi Siddiqiyah di pusat Jombang dengan menerbitkan majalah Al-Kausar sebagai media komunikasi warganya. Dalam buku thariqah Siddiqiyah di tengah masyarakat urban Surabaya, Muhammad Shodiq juga menjelaskan terkait dengan visi kemanusiaan dan paradigma atau konsep diri thariqah. Thariqah Siddiqiyah memiliki wawasan kebangsaan yang humanistik filosofik. Artinya, wawasan tersebut dikembangkan dari pemahaman mendasar bahwa manusia itu tercipta dari unsur tanah dan air. Unsur yang telah berjasa dalam mewujudkan manusia, sehingga ia harus mampu menghormati jasa kedua unsur tersebut. Sebagai bentuk penghormatan, maka manusia harus mencintai tanah airnya yang terdiri dari tanah dan air sebagai tempat berpijak dan hidupnya di dunia. Karena itu, mencintai tanah air merupakan hal yang sangat prinsip dalam kehidupan. Untuk menguatkan rasa cinta tanah air itu, maka mursyid thariqah Siddiqiyah
menciptakan simbol perjuangan untuk berbakti kepada nusa dan bangsa Indonesia dengan membangun monumen kebangsaan, antara lain lambang Garuda Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda, Matahari Terbit Lagu Kebangsaan Indonesia Raya serta Amanah Wage Supratman, Hari Santri, dan Hubul Waton yang berada di area pesantren Siddiqiyah, tepatnya di sebelah selatan gedung Jamiatul Muzakirin, menjadi satu dengan komplek Madrasah Siddiqiyah Tarbiyatum Hifdul Gulam wal Banat atau THGB. Monumen ini tidak hanya dibangun di pusat, tetapi di seluruh cabang Thariqah Siddiqiyah. Sebagai wujud konkret dari rasa cinta tanah air, Thariqah Siddiqiyah meningkatkan rasa peduli bangsa dan kasih sayang kepada fakir miskin. Untuk itu, secara kelembagaan, Thariqah Siddiqiyah mendirikan lembaga dana yang disebut Dilalul Mustad'afin Siddiqiyah, yang disingkat DM, dan sekarang diganti dengan nama Dilal Berkat Rahmat Allah atau Dibra. Semacam lembaga penyalur dana dari para dermawan Siddiqiyah yang diberikan kepada fakir miskin, dan juga lembaga pendidikan YPS atau Yayasan Pendidikan Siddiqiyah. Organisasi Perempuan JKPHS atau Jam'iyah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah. Ada juga organisasi kepemudaan atau OPSID, semua di bawah naungan organisasi Siddiqiyah. Demikian juga telah berhasil didirikan tempat-tempat zikir Thariqah berupa Kausaran Putra maupun Putri dan Istianah, sejenis istighosah dalam tradisi NU, yang mengambil tempat di gedung Jamiatul Muzakirin pada tiap cabang-cabang di seluruh Indonesia. Dengan demikian, maka tampak bahwa kegiatan Thariqah ini semakin memikat masyarakat yang dilanda kehausan spiritualitas. Bentuk ritual zikir ketarekotan Siddiqiyah memang khas dan memiliki simbol tersendiri di tengah dominasi bentuk zikir Thariqah dominan seperti istighosah dan lain-lain. Namun demikian, tetap mendapatkan penggemar dan pengikut yang sangat banyak. Jamaah Thariqah Siddiqiyah juga mematuhi aturan 8 kesanggupan sebagai syarat masuk menjadi murid Thariqah Siddiqiyah. Hal itu sebagai benang merah hubungan antara manusia dan kebangsaan. 8 kesanggupan Thariqah Siddiqiyah adalah: pertama, sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. Kedua, sanggup bakti kepada Rasulullah. Ketiga, sanggup bakti kepada kedua orang tua atau ibu dan bapak. Keempat, sanggup bakti kepada sesama manusia. Kelima, sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia untuk warga negara Indonesia. Keenam, sanggup cinta tanah air Indonesia untuk warga negara Indonesia. Ketujuh, sanggup mengamalkan ajaran Thariqah Siddiqiyah. Dan kedelapan, sanggup menghargai waktu. Meski jamaahnya sudah tersebar di penjuru tanah air, sang mursyid masih tampil dengan penuh kesederhanaan, memakai baju putih, bersarung dan berpeci hitam. Setiap 1 bulan sekali, yaitu tanggal 15 Penanggal Hijriah, Kiai Mukhtar menemui ribuan jemaahnya di pesantren Majma'il Bahroin, Hubul Waton Minal Iman Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Acara itu disebut pengajian isti'anah. Mereka membaca wirid dan doa-doa hingga larut malam. Semua itu adalah buah dari kesabaran Kiai Mukhtar Mukti, yang merupakan putra dari pasangan Haji Abdul Mukti dan Nyai Nasihah. Kiai Mukhtar lahir di Desa Losari, Ploso, Jombang pada tahun 1928. Pendidikan yang pernah ditempuh adalah Madrasah Islamiyah Rejo Agung, Ploso, Jombang. Setelah itu melanjutkan ke Pesantren Rejoso, Peterongan, Jombang, dan kemudian melanjutkan ke Pesantren Tambak Beras. Dengan kesabaran dan kegigihan Kiai Mukhtar, Thariqah Siddiqiyah berkembang ke berbagai pelosok tanah air Indonesia, bahkan ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Murid-murid Thariqah Siddiqiyah setiap hari bertambah dan sekarang diperkirakan lebih dari 5 juta orang. Wallahu a'lam bishawab.